Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Teknik asal developer nakal. Pengadaan barang kebutuhan hidup idealnya berkualitas, sesuai dengan legalitas dan standar teknik. Meski dijual mahal, asalkan aman dan nyaman digunakan, tentu tidak akan terkendala dalam distribusinya. Apalagi membangun rumah secara massal dan komersial, jangan dibuat secara asal tanpa memperhatikan aspek legal, teknik, juga dampak lingkungan yang menyertainya. Setelah timbul masalah, baru sadar dan segera diperbaiki agar tidak ada sanksi hukum formal maupun sosial. Secara hukum formal, pemerintah memberi acuan tentang syarat-syarat itu. Misalnya, di Kota Bandar Lampung terdapat Perda 7/2014 tentang bangunan gedung. Pada pasal 42, aturan itu, semua bangunan harus memiliki syarat keandalan bangunan meliputi keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan. Kejadian ambruknya bangunan di perumahan Citraland pada klaster Da Vinci yang terletak di Kelurahan Sukadana Ham Tanjung Karang Barat memberi gambaran syarat kajian yang asal. Alhasil, Pemprov Lampung merekomendasi Pemkot Bandar Lampung menyetop kelanjutan pembangunan di sana, terutama pembangunan 215 rumah sisa di klaster Picasso yang rencananya dibangun 282 unit. Bukan sekadar menyetop, pemerintah daerah meminta developer mengkaji ulang secara teknis bangunan di sana. Sebab ada temuan bangunan yang ambruk akibat prosedur teknis dan konsultasi dengan instansi terkait yang tidak berjalan baik. Akibatnya, ambruk bangunan rumah disertai longsor dan berdampak pada kerusakan aset milik warga sekitar. Tragedi bangunan ambruk di perumahan yang sebagian besar berlokasi di Kelurahan Sukadana Ham Tanjung Karang Barat, berdasar pada citra satelit dan sebagian kecil di Kelurahan Sumur Putri Teluk Betung Selatan atau sebelumnya Teluk Betung Utara, disoroti Pemprov. Pemprov menyatakan kasus ambruk rumah mewah senilai 800 juta rupiah per unit di perumahan Citraland menjadi pelajaran penting dalam penerbitan izin pembangunan. Bahkan, rekomendasi Pemprov terkait kajian teknis dan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengisyaratkan ada kenakalan developer terkait perizinan lingkungan. Sebab, lokasi perumahan itu sebagian besar berada di kawasan peruntukan resapan air, seperti diatur dalam Perda 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RT/RW Kota Bandar Lampung. Apa yang dinyatakan Pemkot bahwa zonasi perumahan Citraland sesuai dengan peruntukan harus dikaji ulang. Sebab dalam Perda RT/RW itu, Kelurahan Sukadana Ham Tanjung Karang Barat menjadi salah satu kawasan resapan air. Dalam citra satelit, klaster Picasso dan Michelangelo berada di kelurahan itu, hanya klaster Da Vinci yang berada di Kelurahan Sumur Putri. Jelaslah, ini menjadi masalah yang benar-benar harus dipelototi instansi yang mengeluarkan perizinan. Jangan sampai izin keluar hanya berpatokan pada gerbang masuk perumahan dan salah satu lokasi klaster. Sementara lokasi lainnya terletak di kawasan berbeda dengan risiko teknis yang berbeda. Sudahlah risiko teknis lebih tinggi di kawasan klaster Picasso, teknis membangunnya dengan asal, dengan mendirikan rumah di urukan tanah. Padahal developer sadar mereka membangun perumahan komersial yang mengedepankan kepercayaan publik. Tidak ada satupun manusia mau tinggal di rumah mewah yang tidak aman dan mudah roboh. Kajian yang dilakukan serta komunikasi dengan instansi terkait menjadi solusi untuk memperbaiki kenakalan membangun perumahan secara asal.
Baik Bang Is, untuk tajuk Lampung Pos kali ini dengan judul Teknik Asal Developer Nakal. Oke, seperti apa itu Bang Is? Ya, tajuk Lampung Pos hari ini teknik asal developer nakal, maksudnya kemarin kita sudah memberitakan secara intensif soal bagaimana ada dua perumahan yang berlokasi di Sukadana Ham, Citra Land itu ambruk karena disapu oleh cuaca yang sekarang memang kita akui cuaca sangat ekstrim sekali. Nah, bangunan-bangunan itu di bawahnya itu kan adalah kawasan resapan air. Dan ini jadi persoalan juga karena seperti kita ketahui dalam rencana tata ruang Kota Bandar Lampung tahun 2011, kawasan-kawasan yang berada di Sukadana Ham itu adalah kawasan resapan air. Artinya developer harus cermat melihat RUTR yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, beberapa tahun kemudian RUTR itu dirubah dengan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah kota, sehingga kawasan tersebut sudah ditiadakan resapan air. Padahal dalam rencana tata ruang beberapa tahun yang lalu sebelum ada revisi, itu memang itu daerah resapan air. Dan memang daerah-daerah itu adalah daerah-daerah penyimpanan air manakala umpama ada terjadi musim kemarau. Kalau musim hujan itu adalah aliran air yang dari gunung menuju ke daerah-daerah lembah-lembah tersebut. Nah, gitu Mbak. Saya kira ini ternyata setelah hasil audit Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah kota untuk mengkaji ulang dan menyetop. Ternyata dari hasil audit itu ada 215 perumahan yang tidak boleh dihuni karena di bawahnya itu daerah-daerah resapan air. Resapan air, itu kan memang daerah-daerah resapan air, tapi tetap dibangun. Itu apakah bermasalah dengan perizinannya atau seperti apa Bang Is? Nah, saya kira dari awal memang ada kawasan di perumahan tersebut memang tidak kawasan air. Tapi setelah ada pelebaran, setelah ada penambahan sampai ke belakangnya, itu ternyata memang daerahnya daerah resapan air. Dan hasil dari audit pemerintah kota minta kepada developer itu jadikanlah kawasan resapan air itu tidak didirikan rumah perumahan, tapi dijadikan kawasan hijau atau zona hijau, baik itu mungkin untuk taman atau juga untuk kolam dan lain-lain. Nah, bagaimana yang sudah terjadi perumahan-perumahan itu, ya saya kira itu adalah tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggung oleh developer. Gitu loh, Pak. Bang Is tahan dulu, nanti kita akan lanjut pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.